Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial, yakni Bapak Dr. Arjudin MSI dan Ibu Dwi Nopitasari SPD MPD. Saya Siti Humlariska selaku moderator pada presentasi kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai penerapan persamaan diferensial orde 2 dalam menentukan pendekatan persamaan pendapatan nasional. Sebelum kita membahas materi, adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yang pertama yakni Alia Zian Kamila selaku pemateri kelima, yang kedua Baik Malail selaku pemateri keempat, yang ketiga Hilmayana Irmada Yulia sebagai pemateri kedua, yang keempat Siti Humlariska, saya sendiri selaku moderator serta pemateri pertama, dan yang terakhir yakni Stella Pidia selaku pemateri ketiga. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ilustrasi masalah dan pemodelan matematika dalam menentukan pendekatan persamaan pendapatan nasional. Yang kedua, solusi dalam menentukan pendekatan persamaan pendapatan nasional, dan yang terakhir yakni contoh kasus dalam menentukan pendekatan persamaan pendapatan nasional. Saya akan membahas mengenai ilustrasi masalah dalam menentukan persamaan pendapatan nasional. Di sini, pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Setiap negara akan mewujudkan suatu sistem perhitungan pendapatan nasional yang dinamakan National Income Accounting System atau sistem perhitungan pendapatan nasional. Adapun perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha dalam perekonomian. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Nah, yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pendapatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran pada barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Selanjutnya, materi analisis pendapatan nasional dan kepadanya disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hilmayana Irmada Yulia sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya adalah analisis pendapatan nasional. Analisis pendapatan nasional dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, model perekonomian sederhana. Model perekonomian sederhana adalah model perekonomian yang terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dengan simbol C dan sektor badan usaha dengan simbol I, dengan model matematika Y sama dengan C plus I. Yang kedua, model perekonomian tertutup. Model perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga dengan simbol C, sektor badan usaha dengan simbol I, dan sektor pemerintah dengan simbol G, dengan model matematika Y sama dengan C plus I plus G. Yang ketiga adalah model perekonomian terbuka. Model perekonomian terbuka ini adalah model perekonomian yang terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga dengan simbol C, sektor badan usaha dengan simbol I, sektor pemerintah dengan simbol G, dan sektor perdagangan luar negeri dengan simbol X-M, dengan model matematika Y sama dengan C plus I plus G plus X-M. Selanjutnya, metode koefisien tak tentu. Bentuk umumnya, Y double aksen T min A kali 1 plus B kali Y aksen T plus A kali B kali YT sama dengan RT, di mana A sama dengan konstanta kecenderungan konsumsi marginal, B sama dengan koefisien akselerasi, RT sama dengan galat atau error, dengan RT sama dengan E pangkat A kali 1 plus B kali T. Solusi umum YT sama dengan YH plus YP, di mana YH sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, YP sama dengan solusi persamaan diferensial non-homogen dengan koefisien tak tentu. Untuk menentukan YH digunakan persamaan karakteristik M kuadrat min A kali 1 plus B kali M plus A kali B sama dengan 0. M1,2 sama dengan A kali 1 plus B plus minus akar A kuadrat kali 1 plus B min 4 kali A kali B per 2. Jika A kuadrat kali 1 plus B kuadrat lebih besar
dari 4 kali A kali B atau A kali 1 plus B kuadrat lebih besar dari 4B, maka M1 dan M2 merupakan akar real yang berbeda, sehingga YHT sama dengan C1 kali E pangkat M1T plus C2 kali E pangkat M2T. Baik, di sini ada sifat-sifat dari metode koefisien tertentu. Yang pertama, jika alfa kuadrat 1 ditambah beta pangkat 2 lebih dari 4 alfa beta, atau alfanya 1 tambah beta kuadrat dikali dengan 4 beta, maka M1, M2 merupakan akar real yang berbeda, hingga YHT-nya sama dengan C1 E pangkat M1 dikali T ditambah C2 E pangkat M2 dikali T. Untuk yang kedua, jika alfa 1 ditambah beta kuadrat sama dengan 4 alfa beta, atau alfa 1 ditambah beta kuadrat sama dengan 4 beta, maka M1 itu sama dengan M2, merupakan akar real yang berulang atau sama, sehingga YHT-nya itu sama dengan C1 EMT pangkat MT ditambah dengan C2 TE di pangkat MT. Yang ketiga di sini, sifat alfa kuadrat 1 ditambah beta kuadrat kurang dari 4 alfa beta, atau alfanya 1 tambah beta kuadrat kurang dari 4 beta, maka M1, M2 merupakan akar kompleks alfa lebih dari sama dengan plus minus BI, sehingga YHT-nya itu sama dengan E pangkat alfa T dikali dengan C1 cos beta ditambah C2 sin beta. Langkah selanjutnya menentukan YP-nya. Karena RT sama dengan E pangkat beta 1 tambah alfa 1 tambah beta dikali T, maka pilih YP sama dengan E dipangkat dengan alfa 1 ditambah beta dikali T. YP aksennya di sini sama dengan A dikali dengan alfa 1 tambah beta dikali dengan E dipangkat dengan alfa 1 tambah beta dikali T. Sedangkan P double aksennya di sini sama dengan A alfa 1 tambah beta kuadrat dikali dengan E dipangkat alfa 1 tambah beta dikali T. Substitusikan ke persamaan 1 hingga dapat nilai A dan didapat YP sebenarnya. Selanjutnya menentukan solusi umum. Solusi umumnya di sini rumusnya YT sama dengan YH ditambah YP. Jadi persamaan pendekatan untuk pendapatan nasional yaitu YT dikurang sama dengan YH ditambah YP, dengan YP-nya di sini error atau galat. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh kasus. Di sini ada dari suatu negara diberikan data sebagai berikut juta dolar. Yang pertama, sewanya itu ada 24 juta dolar. Yang kedua, ada pengeluaran konsumsi rumah tangga 918. Yang ketiga, keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan ada 18. Yang keempat, ada net export yaitu ada 7. Yang kelima, ada dividen yaitu 35. Yang keenam, ada depresiasi yaitu 180. Yang ketujuh, ada bunga yaitu 82. Yang kedelapan, ada pajak tak langsung sebesar 163. Yang 9, ada investasi yaitu sebesar 240 juta dolar. Yang ke-10 ada upah atau gaji sebanyak 1.028 juta dolar. Dan yang terakhir ada pengeluaran pemerintah sebanyak 365 juta dolar. Konstanta atau kecenderungan konsumsi marginal alfa sama dengan 2,
dan koefisien akselerasinya beta sama dengan 3. Dari data tersebut, tentukan solusi khusus persamaan pendapatan nasionalnya. Baiklah, kita ke contoh soal. Tadi pada tabel sudah dijelaskan bahwa alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Tadi juga dijelaskan ada 3 macam permodelan ekonomi, yaitu yang sederhana, tertutup, dan terbuka. Pada soal kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara yang terbuka, dengan cara ekonomi terbuka yang terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga yang dilambangkan dengan C, sektor badan usaha yang dilambangkan dengan I, sektor pemerintah yang dilambangkan dengan G, dan sektor perdagangan luar negeri di mana X dikurangi M. Sehingga kita mendapatkan persamaan, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Sehingga dihasilkan dari tabel tersebut kita memperoleh nilai C, nilai I, nilai G, X, dan M-nya. Sehingga kita substitusikan ke persamaan sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 118 ditambah 240 ditambah 365 ditambah 7 sama dengan 1530. Itu kita jadikan ke persamaan kedua. Selanjutnya kita akan mencari persamaan pendekatan dari pendapatan nasional dengan menggunakan PDP orde 2 koefisien tak tentu. Kita memiliki bentuk umumnya yaitu Y double aksen T dikurangi alfa dikali 1/1 plus beta dikali Y aksen T ditambah alfa dikali beta dikali YT sama dengan RT, di mana alfa sama dengan konstanta kecenderungan konsumsi marginal dan B sama dengan koefisien akselerasi dan RT sama dengan galat atau errornya. Kemudian kita mempunyai RT sama dengan eksponen pangkat alfa dikali 1 plus beta dikali T. Selanjutnya kita akan mencari solusi homogennya. Karena tadi sudah diketahui alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3, maka kita memperoleh Y double aksen T dikurangi 8Y aksen pangkat T ditambah 6YT sama dengan E pangkat 8T. Itu kita jadikan menjadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya dari persamaan ketiga tadi kita mendapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu M kuadrat dikurangi 8M ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Hasilnya itu 40, artinya lebih besar dari 0. Maka memiliki akaril yang berbeda, di mana M1 dan M2 nya itu kita cari menggunakan di mana akarilnya itu M1 berbeda, di mana akarilnya itu berbeda, di mana M1 dan M2 nya itu sama dengan 4 plus minus akar 10. Maka kita peroleh A sama dengan 4 dan B sama dengan akar 10, sehingga solusi homogennya sama dengan YH sama dengan E pangkat 4T dikali C1 cos akar 10T ditambah C2 cos akar 10 T. Dari persamaan kedua didapat Y sama dengan 1530. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya itu sehingga kita mendapatkan nilai YH sama dengan E pangkat 4T di dalam kurung C1 cos akar 10T ditambah
C2 cos akar 10T sama dengan 1530. Kemudian karena alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3, maka YA sama dengan Y alfa sama dengan 1530, sehingga Y2 nya sama dengan 1530 dan YH sama dengan E pangkat 8 dalam kurung C1 cos 2 akar 10T ditambah C2 cos 2 akar 10 kali T sama dengan 1530, sehingga kita mendapatkan nilai 2962,81 C1 ditambah 328,38 C2 sama dengan 1530 untuk persamaan keempatnya. Baik, mungkin cuma ini yang saya dapat sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Dengan 1/6, sehingga di sini YP-nya sama dengan 1/6 E pangkat 8T. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan YH dan YP-nya, maka solusi khusus YT-nya yaitu adalah hasil penjumlahan dari YH dan YP tersebut, di mana YT sama dengan E pangkat 4T min 7,6433 cos akar 10T ditambah 0,1506 cos akar 10T ditambah 1/6 E pangkat 8T. Jadi di sini dari solusi khusus tersebut kita dapatkan persamaan pendapatan nasionalnya, yaitu Y sama dengan E pangkat 4T dikali negatif 7,6433 cos akar 10T ditambah 0,1506 cos akar 10T dengan nilai error atau galatnya sebesar 1/6 E pangkat 8T. Nah, dari persamaan pendapatan nasional tersebut, model ini dapat memperkirakan terjadi peningkatan atau penurunan pendapatan nasional pada tahun selanjutnya dengan mengambil nilai T-nya sama dengan beta min alpha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.